Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Desain Basis Data. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek database kami dengan tema Museum Galeri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nadila Maharani dengan NIM 084. Saya Tita Nabila Putri dengan NIM 92. Kami dari kelas Sistem Informasi B angkatan 2022. Jadi di sini ada poin-poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama bisnis skenario, yang kedua entitas, yang ketiga logical ERD, yang keempat relational ERD, yang kelima mapping, dan yang terakhir tabel atau contoh implementasi. Jadi alasan kami memilih fokus pada manajemen museum karya seni dalam pengembangan manajemen database adalah karena kami berkomitmen untuk menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan khusus di dunia seni. Pengambilan tema ini didasarkan pada ketertarikan kami juga terhadap nilai suatu karya seni. Poin pertama yaitu bisnis skenario yang akan dijelaskan oleh Tita. Ya, jadi di sini skenario pertama, ketika pengunjung datang akan langsung disuguhkan dengan galeri museum yang berisi pajangan-pajangan berupa lukisan, patung, maupun karya-karya lain. Pengunjung yang masuk akan diberi ID oleh staf galeri sebagai penanda. Misalnya, pengunjung 1 itu datang bersama rombongan anak sekolah, sementara pengunjung 2 hanya berdua saja. Nah, itu harus dibedakan melalui ID untuk mengantisipasi jika saja staf galeri akan salah mengira bahwa pengunjung 2 adalah bagian dari rombongan pengunjung 1. Nah, baru setelah itu, pengunjung dapat menelusuri galeri museum dan jika memerlukan suatu bantuan dapat memanggil staf galeri. Selanjutnya, staf bagian galeri akan membantu dan melayani setiap pengunjung apabila diperlukan. Selain membantu, staf galeri juga mengelola dan mengatur pajangan-pajangan di dalam galeri, serta memastikan bahwa pengunjung tidak melakukan hal macam-macam terkait pajangan yang ada di dalam galeri. Pada setiap karya terdapat ID sebagai penanda dari masing-masing karya yang dipajang. Kemudian terdapat ruang konservasi yang dimana staf bagian konservasilah yang lebih berwenang atas ruangan tersebut. Staf konservasi bekerja di dalam ruangan untuk memperbaiki pajangan yang rusak maupun hanya membersihkan pajangan yang kotor. Selanjutnya ada poin kedua yakni entitas yang akan dijelaskan oleh Putri. Entitas pertama ada entitas pengunjung. Jadi entitas ini adalah entitas orang atau sekumpulan orang yang datang untuk melakukan kunjungan ke galeri seni museum. Entah hanya untuk melihat-lihat atau berfoto, entah kunjungan sekolah atau apapun. Dan bisa saja untuk mencari referensi bagi mereka yang ingin membuat suatu karya seni. Pada entitas pengunjung ini terdapat 3 atribut. Yang pertama, ID pengunjung sebagai primary key-nya dengan tipe data chart. Kemudian atribut email dan nama pengunjung dengan tipe data varchar. Entitas kedua yaitu staff. Entitas staff adalah pengelola museum seni. Staff ini terbagi menjadi 2 bagian, antara lain bagian pengelola galeri dan bagian konservasi. Staff juga dapat melayani atau berinteraksi dengan pengunjung galeri seni. Terdapat 3 atribut dalam entitas staff ini, yaitu yang pertama ID staff sebagai primary key-nya dengan tipe data chart, atribut nama staff dan bagian dengan tipe data varchar. Kemudian ada entitas galeri. Galeri sendiri merupakan tempat di mana karya-karya seni seperti lukisan, patung, diorama, dan lain sebagainya dipajang untuk diperlihatkan kepada pengunjung. Dan galeri ini dikelola oleh staf bagian galeri. Terdapat 4 atribut dalam entitas galeri ini, yaitu yang pertama, ID karya sebagai primary key-nya dengan tipe data chart, atribut nama seniman, jenis karya, nilai historis dengan tipe data varchar. Entitas yang terakhir yaitu entitas konservasi. Ruang ini adalah tempat di mana karya-karya dari galeri yang sekiranya berdebu atau kotor atau bahkan rusak akan diperbaiki dan dibersihkan. Staf galeri akan menyampaikan atau dapat juga langsung mengantar karya tersebut ke ruang konservasi. Lalu staf konservasi akan melakukan tugasnya. Pada entitas konservasi ini terdapat 2 atribut, yaitu yang pertama ID ruang sebagai primary key-nya dengan tipe data chart, atribut peralatan dengan tipe data varchar. Poin ketiga adalah logical ERD yang akan dijelaskan oleh Tita. Ya, di sini sudah tertampil logical ERD, yang dimana bacanya itu mulai dari pengunjung. Satu atau banyak pengunjung dapat mengunjungi galeri dan galeri dapat dikunjungi oleh satu atau banyak pengunjung. Di situ terdapat optionality karena pengunjung itu dapat mengunjungi galeri ataupun tidak. Kemudian satu atau banyak pengunjung dapat dilayani oleh staff dan staff dapat melayani satu atau banyak pengunjung. Pengunjung bersifat opsional karena tidak semua pengunjung memerlukan bantuan dari staff. Dan staff sendiri itu berfokus pada pengelolaan galeri dan pengawasan dari pajangan-pajangan yang ada.
Kemudian satu atau banyak staf mengelola galeri. Galeri dikelola oleh satu atau banyak staf. Di situ terdapat non-transferable karena hanya staf yang dapat mengelola galeri seni dan bukan siapa-siapa. Selanjutnya, satu atau banyak staf mengakses ruang konservasi dan ruang konservasi diakses oleh satu atau banyak staf. Untuk dari galeri seni ke ruang konservasi, satu atau banyak pajangan dapat dimasukkan ke dalam ruang konservasi. Nah, jadi maksudnya adalah misalnya ada pajangan yang perlu diperbaiki atau dibersihkan dapat dimasukkan ke dalam ruang konservasi, dan di situ terdapat non-transferable karena pajangan yang rusak atau kotor hanya dapat diletakkan di ruang konservasi, bukan ruangan yang lain. Kemudian pada bagian staf itu terdapat rekursif, yang dimana salah satu dari seluruh staf itu ada yang mengepalai seluruh staf bagian. Nah, di bagian pengunjung itu terdapat non-mandatory pada bagian pengunjung. Jadi, di atribut email itu tidak mandatory karena pengunjung tidak wajib menginputkan email untuk didata oleh staf galeri. Dan yang lainnya itu bersifat mandatory. Selanjutnya adalah relational ERD yang akan disampaikan oleh Putri. Jadi di sini sudah tertampil relational ERD. Pada relational ERD ini tertampil atribut dalam entitas beserta tipe data dengan masing-masing size-nya. Primary key dalam entitas pengunjung terdapat pada ID pengunjung, sementara foreign key-nya terdapat pada ID karya dalam entitas galeri dan ID staff dalam entitas staff. Kemudian primary key-nya dalam entitas galeri seni terdapat pada ID karya, sementara foreign key-nya terdapat pada ID ruang dalam entitas ruang konservasi. Selanjutnya, entitas staff dengan primary key-nya terdapat pada ID staff dan foreign key-nya terdiri dari ID karya dalam entitas galeri seni, ID ruang dalam entitas ruang konservasi. Lalu yang terakhir adalah ruang konservasi dengan primary key-nya terdapat pada ID ruang dan tidak memiliki foreign key. Nah, selanjutnya di sini yang poin kelima ada mapping. Nah, pada proses mapping ini digunakan untuk menghubungkan struktur dan elemen dalam model konseptual museum karya seni agar dapat mengimplementasikan dalam sistem basis data. Dalam perancangan basis data, mapping kami merujuk pada beberapa hal antara lain entity relationship diagram atau ERD dan relasi tabel. Dengan melakukan data mapping, kami dapat membuat desain yang efektif dan efisien yang memungkinkan penggunaan data lebih baik. Pengunjung memiliki keterkaitan dengan galeri seni melalui ID karya, sementara keterkaitannya dengan staf melalui ID staf. Staf memiliki keterkaitan dengan pengunjung, ruang konservasi, serta ke staf itu sendiri. Sementara dari galeri seni memiliki keterkaitan dengan ruang konservasi karena jika terdapat pajangan yang rusak, maka akan langsung dibawa ke ruang konservasi. Selanjutnya ada poin terakhir yaitu tabel atau contoh implementasinya yang akan dijelaskan oleh Tita. Jadi di sini terdapat yang pertama adalah tabel pengunjung, yang dimana terdapat 3 buah atribut dengan ID pengunjung sebagai primary key-nya dengan tipe data char, kemudian nama dan juga email dengan tipe data varchar. Di sini sudah tertampil contoh ID-nya berupa angka semua, kemudian namanya dan juga email. Seperti yang sudah diterangkan tadi, email bersifat non-mandatory alias tidak wajib untuk diinputkan oleh si pengunjung tersebut. Untuk tabel kedua ada tabel staff dengan masing-masing atributnya, yaitu ID staff dengan tipe data char sebagai primary key, kemudian nama dan juga bagian dengan tipe data varchar. Di sini sudah tertampil ID masing-masing staff, kemudian bagiannya apa saja. Misalnya staff itu bagian galeri, maka fokus untuk mengelola galeri. Sementara jika staff tersebut bagian konservasi, maka fokus ke perbaikan pajangan atau membersihkan pajangan, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah tabel galeri dengan 4 buah atribut yang terdiri dari ID karya sebagai primary key dengan tipe data char, kemudian jenis karya, nama seniman, dan nilai historis dengan tipe data varchar. Di sini sudah terdapat
contoh record datanya dengan ID karyanya 101, kemudian jenis karyanya apa, misalnya lukisan, kemudian nama senimannya siapa, dan nilai historisnya apa, seperti itu. Kemudian lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel ruang konservasi, yang dimana di sini hanya terdapat 2 atribut, dengan ID ruang sebagai primary key dengan tipe data char, dan peralatan dengan tipe data varchar. Jadi di sini hanya terdapat 2 ruangan dengan ID ruang 301 dan 302. Nah, ini contoh peralatan yang ada di dalam masing-masing ruang tersebut. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.